Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tabarrukan bid-du'a. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, pembawa pelita kebenaran, penebar lentera keselamatan, pengibar risalah keadilan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini telah menginjak bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini merupakan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, sebagai nabi kita, bahkan sebagai suri tauladan kita sebagai umat muslim. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya meliputi satu golongan saja, kan tetapi meliputi berbagai golongan, baik itu pejabat ataupun masyarakat, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik orang kota ataupun orang desa, bahkan kalangan-kalangan orang tua dan kalangan-kalangan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, penerus cerita, pelanjut sejarah, pemegang tongkat estafet perjuangan. Oleh sebab itu, mengingat betapa pentingnya pemuda sebagai generasi bangsa, maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cerita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda yang dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, serta pemikiran pun masih cermat. Oleh sebab itu, pantas bila pemuda merupakan salah satu penentu
maju atau mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini di zaman era globalisasi dan masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, pelanjut estafet perjuangan terhadap bangsa, negara, bahkan agama. Sehingga Syekh Al-Mustafa Al-Gulayaini menegaskan, anna fi yadi syubbani amral ummah wa fi akadamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Bahkan ba'dul ulama atau sebagian ulama menegaskan, syubbanal yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian Islam tidak mengenal pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda nangkring. Akan tetapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda yang progresif, agresif, aktif, dan produktif. Dengan demikian dapat kita pahami, apabila kita giat dalam belajar, giat dalam bekerja, dan rajin berusaha, itu artinya sedang menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Akan tetapi bila kita malas belajar, malas bekerja, dan enggan berusaha, itu artinya kita sedang menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Bahkan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kuguncangkan dunia dan akan sanggup mengubah wajah bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, dari ungkapan tersebut dapat kita pahami bahwa betapa besar potensi yang dimiliki kaum generasi muda. Namun sayang, dengan seiring semakin gencarnya penyebaran virus-virus yang akan merusak kekuatan kaum generasi muda, akibatnya terjadilah degradasi moral besar-besaran, westernizasi ala kebarat-baratan. Bahkan pola dan gaya hidup pun amburadul, tidak beraturan. Ini bukan hanya mengubar kata tanpa fakta realita berbicara. Survei membuktikan banyak pemuda-pemuda yang logai alias lowagaya. Pabrik cat pindah ke kepala, rambut dipulas beraneka warna, tato di tangan dan di dada. Makannya cireng dan bala-bala. Sungguh luar biasa. Hadirin rahimakumullah, tidak berhenti sampai di situ. Betapa banyak virus-virus yang akan merusak kaum generasi muda, di antaranya dengan tontonan. Sehingga tidak sedikit banyak anak-anak setelah maghrib bukannya belajar ngaji, malah nonton TV. Sehingga yang mereka idolakan bukan lagi Nabi Muhammad manusia sejati, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, melainkan artis-artis luar negeri yang tidak disadari akan merubah pola dan gaya hidup yang islami menjadi pola gaya hidup yang kristis, analisis, bahkan komunis, bahkan lebih-lebih berperilaku iblis. Sehingga Sayyidina Ali pernah berkata, wallahi hayyatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Hadirin rahimakumullah, jikalau ilmu dan takwa sudah melekat pada diri pemuda sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan, dan dapat disimpulkan bahwa pemuda memiliki potensi dan kekuatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari isi otak kita dengan ilmu, hati kita dengan takwa, agar kita tidak terbawa oleh arus dan penyebaran virus-virus yang dapat merusak jiwa dan raga. Pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.